Dani Ceballos berniat bertahan dengan Real Madrid. Musim lalu, Dani Ceballos mengalami masa sulit di Real Madrid, karena dia lebih banyak menjadi pemain cadangan di tim utama. Gelandang asal Spanyol ini jarang tampil, dan jika pun tampil, ia biasanya tampil sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan atau di pertandingan yang tidak terlalu krusial. Pemain berusia 27 tahun ini sangat dikaitkan dengan kepergiannya musim panas ini karena ada minat dari klub-klub seperti Real Betis dan Atletico Madrid. Namun dengan pensiunnya Toni Kroos dan berkurangnya peran Luka Modric, ada kekosongan yang harus diisi di lini tengah Real Madrid. Kini, menurut Marca, Ceballos telah menghabiskan musim panas untuk menganalisis masa depannya dan tidak ada hal lain yang dipikirkannya selain meraih kesuksesan di Real Madrid. Bahkan, pemain berusia 27 tahun ini juga telah menolak beberapa tawaran untuk mewujudkan mimpinya berkembang di ibu kota Spanyol, menyadari peluang yang lebih besar untuk tampil di lini tengah menyusul dinamika yang berubah. Ceballos mengerahkan upaya luar biasa selama musim panas. Ia memacu tubuhnya hingga batas maksimal dengan latihan di dataran tinggi di Sierra Nevada, berlatih dengan kecepatan yang intens. Minggu yang berbeda dengan latihan di pegunungan, siap untuk apa yang akan datang, akunnya di akun Instagram miliknya. Pemain berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak baru hingga 2027 tahun lalu dan bermaksud untuk menghormati durasi kontraknya. Strategi Real Madrid untuk bajak Trent Alexander-Arnold dari Liverpool. Real Madrid melihat bek sayap Liverpool Trent Alexander-Arnold memiliki prospek untuk tahun baru. Bek The Reds itu muncul sebagai target Real, dengan Dani Carvalho kini telah memasuki usia veteran dan masalah kebugaran terus berlanjut untuk Ferland Mendy. Kontrak Alexander-Arnold saat ini kini memasuki 12 bulan terakhir dan ia tidak menunjukkan banyak antusiasme untuk membahas persyaratan baru. Los Blancos tidak akan bergerak untuk Alexander-Arnold sekarang, tetapi memiliki rencana untuk mengamankannya dengan prakontrak setelah musim dingin. The Reds siap menawarkan kontrak baru yang besar kepada Trent Alexander-Arnold untuk meyakinkan dia agar tetap bertahan. Bek kanan ini sedang memikirkan masa depannya setelah Jurgen Klopp pergi musim panas ini. Menurut The Athletic, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024, Alexander-Arnold akan ditawari kenaikan gaji untuk meyakinkannya bahwa Anfield adalah tempat di mana dia harus menghabiskan tahun-tahun terbaiknya. Real serius untuk mendatangkan bek tersebut, karena ia berstatus bebas transfer dalam waktu 1 tahun. Sumber The Athletic menyebut, Trent sudah berbicara dengan manajer baru, ini terjadi sebelum Euro dan mereka sudah menghubunginya sekarang. Masa depan Real Madrid cerah. Duet baru Arda Güler-Endrick langsung menyala di pramusim. Real Madrid tampaknya benar-benar berniat untuk melakukan generasi dalam beberapa musim terakhir. Pasalnya, Real Madrid mendatangkan banyak pemain muda dan memanggil kembali para pemain yang mereka pinjamkan. Salah satu momen yang seolah memastikan niat generasi Real Madrid adalah dengan mendatangkan Arda Güler dari Fenerbahce. Güler sendiri masih berusia 19 tahun dan direncanakan untuk menjadi bintang masa depan Real Madrid. Selain itu, ada juga nama-nama besar yang masih muda dan berhasil didatangkan Los Blancos, seperti Jude Bellingham dan Kylian Mbappe. Endrick Felipe yang sudah direkrut sejak tahun lalu pun akan mulai bermain untuk Real Madrid pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Penyerang asal Brasil itu juga sudah resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Los Blancos. Upaya Real Madrid untuk melakukan generasi dalam skuad mereka tampaknya mulai membuahkan hasil. Baru-baru ini, kedatangan dua pemain baru, Güler dan Endrick, mulai menunjukkan taringnya. Dilansir dari Sportskida, Güler dan Endrick membentuk duet yang mematikan pada pramusim kali ini. Dalam sebuah sesi latihan terbaru, Güler memberi 2 assist kepada Endrick. Hebatnya lagi, 2 assist tersebut diberikan oleh Güler kepada Endrick hanya dalam waktu 5 menit. Meski hanya dalam sesi latihan, chemistry antara dua bintang muda ini tentu menjadi kabar baik bagi Real Madrid. Terlebih lagi, Güler dan Endrick diperkirakan akan bermain di posisi yang mengharuskan keduanya melakukan kerjasama. Güler kemungkinan akan diplot sebagai gelandang serang, sementara Endrick penyerang tengah. Oleh karena itu, masa depan Real Madrid tampaknya akan cerah. Terlebih lagi mereka masih memiliki sosok Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Rodrigo Gus di lini depan. Di laga pramusim kali ini, Real Madrid akan melakoni 3 laga seru di Amerika Serikat melawan AC Milan, Barcelona, dan Chelsea. Pertandingan pertama adalah melawan AC Milan di Stadion Soldier Field pada Rabu,
tanggal 31 Juli tahun 2024, waktu setempat atau Kamis pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, mereka akan berhadapan dengan Barcelona dan Chelsea sebelum melakoni pertandingan Piala Super Eropa melawan Atalanta. Real Madrid semakin dekat perbarui kontrak Carvajal dan Mendy. Real Madrid tengah giat memperbarui kontrak Dani Carvajal dan Ferland Mendy yang akan berakhir pada 2025, demikian klaim laporan dari AS. Upaya ini dilakukan menyusul penundaan penandatanganan Alphonso Davies yang direncanakan pada 2025. Dengan penundaan ini, Real Madrid telah memetakan strategi cermat untuk mengelola posisi bek sayap mereka. Konon, pembaruan kontrak Carvajal menjadi prioritas utama klub. Ia dianggap sebagai salah satu bek kanan terbaik di dunia, dan pembaruannya akan ditangani dengan sangat hati-hati. Real Madrid secara tradisional menawarkan perpanjangan kontrak 1 tahun kepada pemain berusia di atas 30 tahun dan bagi Carvajal, hal ini tidak akan menjadi masalah karena ia telah membuktikan keawetannya. Real Madrid yakin Carvajal dapat mempertahankan performa tingginya setidaknya hingga 2026, karena keyakinan ini, mereka tidak terburu-buru mencari bek kanan lain di bursa transfer. Situasi Mendy agak berbeda, dengan rencana mendatangkan Davies pada tahun 2025, posisi Mendy sebagai bek kiri utama tidak terjamin setelah musim ini. Mendy berada dalam posisi yang tidak biasa, memasuki tahun terakhir kontraknya tanpa rencana pembaruan yang jelas. Kepercayaan klub kepada Mendy, didukung oleh pelatih Carlo Ancelotti yang menganggapnya sebagai salah satu bek kiri bertahan terbaik, menunjukkan bahwa pembaruan mungkin saja terjadi. Namun, pembaruan ini ditunda untuk menilai kondisi fisik Mendy, mengingat cedera masa lalunya. Ia telah menunjukkan ketahanannya dengan bermain setiap menit di babak sistem gugur dalam kampanye Liga Champions terakhir, membuktikan kebugarannya. Negosiasi untuk pembaruan Mendy akan berbeda dari Carvajal, karena Mendy berusia di bawah 30 tahun, kontrak barunya dapat diperpanjang hingga setelah tahun 2026, keputusan akan bergantung pada rencana Mendy dan tawaran menarik yang terus diterimanya dari klub-klub di Timur Tengah. Franco Mastantuono masuk rencana investasi besar Real Madrid pada 2025. Real Madrid tampaknya tidak akan melakukan pergerakan signifikan selama bursa transfer musim panas ini. Langkah ini mungkin merupakan bagian dari strategi mereka untuk merencanakan operasi besar dengan dana yang lebih besar pada tahun 2025. Menurut laporan dari Diario AS, klub raksasa Spanyol tersebut tengah memfokuskan perhatian mereka pada beberapa nama besar yang akan tersedia secara gratis, seperti Alphonso Davies dan Trent Alexander-Arnold. Kedua pemain tersebut diperkirakan akan menjadi target utama El Real karena status tahun depan, yang akan memberikan kesempatan kepada Los Blancos untuk merekrut mereka tanpa biaya transfer. Selain itu, Real Madrid juga berencana untuk merekrut Franco Mastantuono, pemain muda berbakat dari Amerika Selatan yang diharapkan dapat mengikuti jejak sukses Vinicius Junior, Rodrigo Gus, dan Endrick Felipe. Santiago Solari, direktur sepak bola Madrid, dikabarkan menjadi penggerak utama di balik minat terhadap Mastantuono. Meskipun Solari tidak terlibat langsung dalam setiap keputusan perekrutan, perannya dalam minat klub terhadap Mastantuono tidak bisa diabaikan. Namun, saat ini belum ada pembicaraan resmi antara Madrid dan River Plate mengenai transfer Mastantuono. Jika Madrid memutuskan untuk melanjutkan minat mereka terhadap Mastantuono dalam beberapa minggu mendatang, kemungkinan besar transfer ini baru akan terrealisasi pada musim panas tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Mastantuono baru akan berusia 18 tahun pada Agustus, dan River Plate diperkirakan akan menuntut pembayaran klausul pelepasan penuh sebesar 41,5 juta euro. Xabi Alonso ingin pinjam Arda Güler dari Real Madrid di musim panas 2024. Pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, diklaim ingin mendatangkan pemain Real Madrid asal Turki, Arda Güler, pada bursa transfer musim panas tahun 2024 kali ini. Apabila sulit mendatangkannya dengan status transfer permanen, Alonso akan sangat terbuka untuk mendatangkan Güler dengan status sebagai pemain pinjaman untuk musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Xabi Alonso akan menawarinya lebih banyak kesempatan bermain bersama Bayer Leverkusen di musim depan. Apabila bertahan, Güler diyakini akan semakin sulit mendapat menit bermain bersama Real Madrid karena klub ibu kota Spanyol itu telah berhasil mendatangkan Kylian Mbappe dan Endrick pada musim panas tahun ini.
Arda Güler yang didatangkan dari klub raksasa Turki, Fenerbahce, pada musim panas 2023 lalu itu hanya mencatat 12 penampilan dari semua kompetisi musim tahun 2023 sampai tahun 2024 lalu dengan total 440 menit bermain. Minimnya menit bermain yang ia dapatkan tak lepas dari kondisi kebugaran dan cedera yang menimpanya. Namun, ketika pulih Güler tak kunjung mendapat menit bermain yang cukup karena kalah bersaing dengan para pemain top Los Blancos lainnya. Akan tetapi, nama Arda Güler kembali mencuat pada musim panas tahun ini setelah penampilannya yang cukup menawan bersama timnas Turki di Piala Eropa 2024. Pada kejuaraan yang dimainkan di Jerman itu Güler berhasil mencatat 5 penampilan dengan mencetak 1 gol dan menyumbang 2 umpan matang berbuah gol untuk rekan-rekannya.